Apa sih penyebabnya koper kita tuh kok bisa hilang dan tidak keluar saat kita tiba di bandara tujuan? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Belajar Lukas ini. Tempatnya Anda bisa mendapatkan tips-tips terbaik untuk perjalanan dalam negeri dan luar negeri Anda. Pernah mengalami kehilangan koper di bandara? Atau mungkin pernah punya teman yang kehilangan koper di bandara? Nah, di video kali ini kita akan bahas sebenarnya apa sih penyebabnya koper kita tuh kok bisa hilang dan tidak keluar saat kita tiba di bandara tujuan? Langkah apa yang harus Anda ambil ketika Anda kehilangan koper? Tapi sebelumnya, subscribe dulu yuk di channel ini. Terima kasih. Penyebab pertama koper kita tidak keluar saat kita tiba di bandara tujuan adalah salah transfer di saat transit. Saat penerbangan Anda punya sambungan atau punya transit atau penerbangan transfer gitu ke pesawat lain dari pesawat A ke pesawat B, maka barang Anda pun akan ikut dipindahkan dari pesawat yang satu ke pesawat yang berikutnya. Nah, di bandara yang besar, barang Anda itu akan di-scan oleh scan barcode dari sistem komputer bandara. Tetapi apabila waktu transfer atau waktu transit Anda cukup mepet, belum lagi ditambah misalnya pesawatnya delay atau terlambat sampai di tempat transit, maka waktu untuk memindahkan barang itu bisa sangat sempit ya. Sehingga ada kemungkinan besar ada kesalahan ketika scan barcode-nya dan barang Anda bisa terbawa ke penerbangan ke kota lain. Apa yang menjadi faktor pemicunya adalah salah satunya waktu transit yang sangat pendek di bawah 90 menit. Apalagi jika waktu transit itu Anda masih harus melakukan proses imigrasi dan cek keamanan ulang. Yang kedua adalah perpindahan gate yang mendadak sehingga koper Anda belum sempat dipindahkan. Pemicu yang ketiga adalah ketika airlines yang digunakan dengan ground handling itu berbeda, memakai maskapai yang berbeda, sehingga adanya kurang koordinasi dan menyebabkan miss dari bagasi Anda. Contoh nyata pernah saya alami sendiri ketika kami ada penerbangan dari Jakarta menuju ke Amsterdam. Jakarta tapi transitnya di Dubai dan kemudian Dubai menuju ke Amsterdam. Tetapi penerbangan dari Jakarta ke Dubai itu mengalami delay yang tadinya waktu transitnya cukup panjang menjadi sangat singkat sehingga barang-barang dari sebagian besar grup saya tidak terbawa menuju ke Amsterdam dan baru tiba keesokan harinya. Nah, langkah apa saja sih yang bisa kita ambil untuk mencegah adanya kasus seperti ini terjadi? Yang pertama, pilihlah jam transit atau waktu transit yang cukup panjang. Untuk amannya sebaiknya di atas 2 jam. Kemudian yang kedua, pada saat kita check-in bagasi, kita harus ngecek lagi baggage tag kita apakah sudah benar tujuannya. Karena terkadang tujuannya itu tidak tercantumkan tujuan akhir, melainkan tujuan transit. Hal ini menyebabkan koper kita bisa tertahan di tempat transit nantinya. Yang ketiga, fotolah baggage tag atau stiker kecil yang ditempel di koper kita pada saat kita melakukan check-in sebelum koper kita dimasukkan ke conveyor. Supaya pada saat terjadi sesuatu, kita bisa menunjukkan stiker itu kepada barcode itu ya, stiker barcode itu kepada petugas dan lebih mudah untuk melacak di mana koper kita berada. Langkah yang harus segera diambil pada saat hal seperti ini terjadi adalah ketika kita sampai di bandara tujuan, langsung menuju ke Lost and Found dan laporkan kepada petugas apa yang terjadi dan jangan lupa tunjukkan baggage tag yang diberikan petugas kepada kita dan mereka akan dengan mudah mengecek dan melacak di mana posisi baggage kita berada. Penyebab yang kedua adalah labelnya salah atau barcode-nya rusak. Ini adalah kesalahan dari secara teknis ya. Jadi misalnya stiker kita yang ditempel di koper kita itu kena hujan atau pada saat perpindahan terkena hujan, terkena basah atau apapun sehingga tintanya agak terhapus atau terobek sedikit, barcode-nya tidak bisa terbaca oleh sistem yang mengakibatkan adanya kebingungan bahkan koper kita bisa menuju ke tujuan yang lain. Solusinya bagaimana kalau hal seperti ini terjadi? Selalu gunakan tag second tag ya atau tag kedua yang kita pakai sendiri. Jadi kita siapkan tag baggage tag pribadi kita yang kita tulis nama, di situ ada alamat emailnya, nomor teleponnya, kota asal kita dan harus dalam bentuk tag yang kuat supaya pada saat hal seperti ini terjadi petugas yang menemukan mereka bisa mengetahui keberadaan kita sebagai pemilik koper dan bisa dengan mudah menghubungi kita. Penyebab yang ketiga adalah human error di loading area. Jadi ketika petugas sedang meloading barang-barang kita, mereka salah memasukkannya ke penerbangan yang berbeda dari yang seharusnya.
Hal ini seringkali terjadi jika ada beberapa penerbangan yang berbeda dengan jarak yang berdekatan dan stafnya melakukan proses loading ini sangat terburu-buru ya, mengakibatkan kesalahan dari pihak manusia. Kenapa hal ini bisa terjadi? Juga karena adanya shift yang panjang, mungkin jam kerja yang melelahkan, sehingga manusia itu bisa lelah ya dan bisa melakukan kesalahan dalam melakukan pekerjaannya. Penyebab yang keempat adalah pencurian tapi dikembalikan lagi. Jadi ada orang yang mencuri atau mengambil barang-barang berharga dari koper kita, tapi kemudian menutup koper itu kembali dan mengembalikannya pada posisi yang semula. Sehingga pada saat koper itu sampai kepada kita mendapati koper kita seakan-akan tidak pernah dibuka. Tapi ketika kita mengecek isinya, ternyata ada barang-barang berharga yang hilang. Biasanya karena kita tidak menggunakan kunci TSA atau kunci yang standar internasional untuk penerbangan. Cara pencegahannya adalah selalu gunakan kunci TSA atau gembok TSA sehingga itu meminimalkan pencurian terjadi karena akan lebih sulit untuk dibobol oleh pencuri ya koper kita kalau kita menggunakan kunci TSA. Yang kedua, jangan simpan barang berharga di bagasi seperti laptop, kamera, dompet, uang, perhiasan. Hal-hal berharga seperti itu harus selalu dibawa masuk ke dalam kabin pesawat dan berada dekat dengan kita si pemiliknya. Cara antisipasi berikutnya adalah gunakan tracker. Baik itu berupa AirTag atau GPS tracker di dalam koper kita, sehingga kita selalu bisa mengawasi pergerakan dari koper kita dengan menggunakan ponsel kita. Jika memang dicurigai terjadi pencurian pada saat tiba di bandara tujuan, kita bisa langsung melaporkan kepada Lost and Found yang akan ditindaklanjuti biasanya oleh polisi setempat untuk mengeluarkan surat keterangan kehilangan yang bisa kita klaimkan ke asuransi perjalanan kita. Penyebab yang kelima adalah koper ditahan untuk pemeriksaan bea cukai atau keamanan. Jadi sebelum koper kita itu masuk ke pesawat, walaupun koper kita sudah melalui check-in di depan di counter check-in, tetap saja koper kita akan melalui pemeriksaan dari bea cukai atau pemeriksaan keamanan. Dan akan melalui X-ray tentunya ya. Nah di sana jika mereka menemukan sesuatu yang mencurigakan, misalnya ada cairan yang berlebihan, atau ada power bank di dalam situ, atau ada benda-benda yang dicurigai seharusnya tidak boleh dibawa di dalam koper, maka koper kita akan harus melalui tahapan pemeriksaan selanjutnya. Dan tahapan pemeriksaan selanjutnya itu kita nggak tahu berapa lama. Bisa juga bisa saja memakan waktu yang sangat lama dan mengakibatkan koper kita tertinggal akhirnya untuk masuk ke pesawat yang seharusnya membawa koper kita ke tujuan. Hal ini bisa menyebabkan akhirnya koper kita tertunda sampainya atau bahkan tidak berangkat karena ada barang-barang yang tidak boleh dibawa oleh koper itu melalui penerbangan. Ini pernah terjadi kepada saya sendiri, bahkan seluruh grup saya akhirnya kopernya tidak keluar. Saat itu adalah penerbangan dari Jakarta menuju ke Abu Dhabi, lalu Abu Dhabi menuju ke Jordania, ke Amman ya. Nah saat itu ketika di Abu Dhabi, koper-koper ini melalui pemeriksaan bea cukai. Ternyata ada satu saja dari grup saya di kopernya yang membawa cairan yang jumlahnya berlebihan dan ada alkoholnya juga. Sehingga akhirnya koper ini ditahan cukup lama. Dan karena ini sifatnya grup ya, karena kita grup 37 orang waktu itu, akhirnya ke-37 koper ini semuanya tidak berangkat. Diberangkatkan ke penerbangan yang seharusnya dan baru diberangkatkan penerbangan berikutnya, sehingga kami akhirnya baru menerima koper besarnya di Jordania atau di Amman itu di hari selanjutnya. Jika hal seperti ini terjadi, apa yang harus dilakukan? Sama saja ya sebenarnya ketika kita tiba di bandara tujuan dan koper kita tidak keluar. Hal yang pertama adalah kita langsung laporkan ke Lost and Found dan kita harus memberikan baggage tag yang kita punya yang diberikan oleh pihak maskapai ketika check-in. Kita tunjukkan kepada petugasnya dan mereka akan melakukan pengecekan secara internal, secara computerized, dan biasanya mereka akan tahu di mana letak posisi koper kita berada. Antisipasi supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi adalah kita harus mengetahui barang-barang apa yang boleh dan tidak boleh lewat dari pemeriksaan X-ray atau bea cukai di bandara transit maupun di bandara tujuan, supaya tidak ada masalah yang mengakibatkan barang-barang kita tertahan di area pemeriksaan bea cukai dan keamanan bandara. Jadi itulah 6 alasan kenapa koper kita bisa hilang dan tidak sampai di bandara tujuan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye.